Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda hari ini nemenin kamu dalam Tribun News Update Pak. Berbagai informasi 30 menit ke depan ya bakalan aku updatein buat kamu sekaligus ini juga akan ada informasi dari isu-isu nasional, internasional dan berbagai isu atau berlangsung hari ini. Tribuners, kita langsung mulai aja ke informasi yang pertama. Ini adalah rencana sidang pra peradilan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang akan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat 7 Februari hari ini Tribuners. Yang mana nantinya Sekjen PDIP Pak Hasto akan menghadirkan 8 orang saksi dan juga ahli dalam sidang lanjutan pra peradilannya. Tim hukum PDIP atau tim hukum Hasto Kristianto sendiri melalui Roni Talapesi masih tidak membeberkan lebih lanjut ya siapa saja saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan dalam gugatan pra-peradilan melawan KPK ini. Hanya saja pihaknya menerangkan bahwa saksi dan ahli yang akan dihadirkan akan terungkap dalam proses persidangan nantinya. Terkait gugatan ini, sebelumnya kuasa hukum Hasto lain yakni Todung Mulya Lubis juga sudah menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku oleh KPK ini dilakukan sewenang-wenang Tribuners. Pasalnya menurut Todung sendiri dalam penetapan Hasto sebagai tersangka, KPK ini dinilai tidak mengindahkan ketentuan yang sudah berlaku soal adanya dua alat bukti yang cukup. Nah, hal ini diungkapkan Todung ketika membacakan berkas permohonan kliennya dalam sidang pra-peradilan yang digelar hari Rabu tanggal 5 Februari kemarin. Selain itu, Tom juga bilang kalau penetapan Hasto dilakukan tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka. Hal ini menurutnya bertentangan dengan KUHP dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang mungkin juga sudah kita tahu ya Tribuners ya bahwa Pak Hasto sekarang sudah resmi menjadi tersangka atas dua kasus dugaan korupsi. Ini yang pertama adalah dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW yang melibatkan Harun Masiku. Dalam kasus suap ini Hasto juga dinilai bersama dengan Harun Masiku memberikan suap kepada komisioner KPU saat itu yaitu Wahyu Setiawan. Nggak cuman kasus dugaan suap aja Harun Masiku yang saat ini masih buron, Tribuners juga menyeret Hasto Kristianto karena dinilai bahwa Pak Hasto ini melakukan obstruction of justice gitu ya, merusak merusak beberapa alat bukti agar membuat Harun Masiku ini berhasil lolos dari kejaran KPK. Sebelum diperiksa, KPK juga sebelumnya sudah memeriksa sejumlah saksi ya Tribuners ya dan saat ini menghadapi sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak Hasto Kristianto. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Hasto Kristianto kita masuk ke isu bahwa akan ada reshuffle kabinet Tribuners. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga keponakan dari Presiden Prabowo ini sempat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta di hari Kamis malam di tengah isu yang beredar bahwa akan ada reshuffle kabinet. Bukti yang juga keponakan Prabowo ini bilang kedatangannya soal rencana peringatan hari ulang tahun ke-17 Partai. Nah, dalam pertemuan ini dibilang bahwa Prabowo kapasitasnya sebagai ketua Gerindra gitu ya, ini menyampaikan pesan untuk terus berjali kepentingan rakyat. Jadi Budi sendiri menampik Tribuners atau bahwa kedatangannya terkait dengan isu perombakan kabinet yang santer dia sendiri bilang bingung begitu ya dengan isu perombakan kabinet pemerintahan Prabowo yang tiba-tiba muncul ke publik. Pasalnya memang isu akan ada reshuffle kabinet ini, Tribuners, itu muncul setelah Pak Presiden sendiri berbicara soal peluang adanya reshuffle kabinet merah putih gitu. Pasca 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo ini bilang bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja benar dan juga bersih. Untuk itu, Pak Presiden bilang bahwa dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Pernyataan itulah yang kemudian dinilai oleh sejumlah pihak menandakan akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hanya saja sampai sekarang Istana maupun Presiden Prabowo Subianto langsung juga belum memberikan pernyataan. Dari
Kabar ini kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait sidang Hotman Paris dan juga Rasman Nasution yang berujung ricuh Tribuners. Secara resmi Hotman Paris kini melaporkan Rasman Nasution ya ke Ketua Mahkamah Agung buntut kericuhan dalam sidang pra-peradilan di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Tindakan Rasman Nasution ini menurut Hotman Paris dinilai sangat berlebihan yang mana Hotman Paris ini berharap bahwa laporannya bisa diterima oleh MA untuk melarang Rasman Nasution berada di seluruh pengadilan di Indonesia. Nggak cuma itu aja, Bang Hotman ini juga minta pihak kejadian ini ke pihak kepolisian ya Tribuners ya, karena ini sudah membuat kericuhan dalam sidang yang seharusnya digelar tertutup. Insiden Hotman Paris diharapkan bisa dipertanggungjawabkan oleh dan juga timnya Tribuners. Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang tersangka Rasman Nasution sendiri ini kemarin berlangsung rusuh setelah majelis hakim memulai persidangan dengan agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi pelapor. Ini diputuskan untuk berjalan terdapat unsur-unsur asusilanya. Tapi Bang Rasman Nasution kemudian merajuk gitu ya, marah gitu ya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena merasa tidak terima. Nah, Rasman ini tidak terima dengan keputusan hakim yang menggelar sidang secara tertutup. Karena menurutnya apa yang akan disampaikan oleh Hotman Paris hari itu sudah bukan hal yang perlu ditutupi. Karena memang publik juga sudah tahu apa isi dari kesaksian dari Hotman Paris Hutapea. Akhirnya setelah ada kericuhan itu, Tribuners sidang diputuskan untuk ditunda oleh majelis hakim dan kemudian akan dijadwalkan kembali. Sementara itu, kita ke informasi selanjutnya. Tribuners Rasman Nasution sendiri sempat bilang bahwa dia tidak ingin tidak ingin diadili, tapi inginnya langsung saja gitu. Hal ini disampaikan Rasman ketika marah-marah di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta hari Kamis kemarin. Jadi selaku terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris, dia juga bilang nggak terima gitu keputusan hakim menggelar sidang ini secara tertutup. Hakim sendiri menggelar sidang tertutup dengan agenda mendengar keterangan saksi pelapor, dalam hal ini adalah Hotman Paris Hutapea. Sebab yang disebut mengandung unsur asusila, tapi Rasman kemudian merasa keberatan ya Tribuners ya, karena menurutnya apa yang sudah disampaikan Hotman ini bukan hal yang perlu ditutupi lagi. Nasution ini sempat protes, tapi hakim tetap pada keputusannya menggelar sidang tertutup merujuk pasal 153 ayat 35 KUHP. Itu yang kemudian membuat Rasman semakin merajuk. Ia bahkan meminta hakim untuk tidak perlu mengadilinya, tapi langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Dengan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Rasman sendiri ini rusuh setelah majelis hakim memutuskan sidang digelar tertutup. Melihat Rasman Nasution yang masih tak bisa kooperatif, hakim kemudian pilih untuk menyetop persidangan ya Tribuners ya. Hakim ketua juga langsung berjalan keluar dari ruang sidang. Nah, saat sidang di stop ini, Rasman Nasution langsung mendatangi Hotman Paris yang duduk saksi. Hal inilah yang kemudian membuat kericuhan semakin besar. Bahkan ada tim kuasa hukum dari Rasman Nasution yang sampai naik ke atas meja gitu ya Tribuners ya, karena tidak terima dengan keputusan persidangan secara tertutup. Dari perkara Hotman Paris dan juga Rasman Nasution, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Seleb Lina Mukherjee mengaku diminta uang 500 juta rupiah oleh seorang oknum yang bekerja di Pengadilan Negeri Palembang. Ketika itu Lina Mukherjee ini terjerat kasus penistaan agama ya Tribuners ya. Buntut konten mengucapkan bismillah ketika menyantap menu makanan bahan daging babi. Dalam sebuah podcast, Lina Mukherjee ini bilang kalau dia tuh diminta 500 juta rupiah sebagai jasa untuk membantu meringankan hukuman. Uang pelicin gitulah ya Tribuners ya. Lina juga dibilang seorang perempuan di Pengadilan Negeri Palembang bahwa ada orang yang siap membantunya untuk meringankan hukuman dalam perkara penistaan agama itu. Lina kemudian menyuruh asistennya membawa uang sogokan 100 juta rupiah untuk diserahkan ke yang bersangkutan. Namun ketika menemui oknum pengadilan ini, ia malah diminta uang 500 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Pengadilan Negeri Palembang sendiri, Raden Zainal Arif,
Angkat bicara, Tribuners, ia meminta Lina Mukherjee untuk membuktikan apa yang diucapkannya. Pengadilan Negeri Palembang sejauh ini masih belum memikirkan ya soal langkah hukum meskipun pernyataan Lina Mukherjee ini dinilai berpotensi menimbulkan fitnah. Lain halnya kalau misalnya Lina Mukherjee ini berani menyebutkan nama oknum tersebut ya, Pengadilan Negeri Palembang mengaku akan langsung merespon dan menindak apabila ada pegawainya yang memang melanggar hukum. Pengadilan Negeri mengaku siap menerima kritik dan saran dari masyarakat ketika pelayanan agar pelayanan ini bisa berlangsung prima, Tribuners. Ia juga mengimbau Lina Mukherjee untuk melaporkan hal yang dialaminya ke pihak terkait, ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung kalau memang benar-benar terbukti ada oknum yang kemudian memintai Lina 500 juta rupiah gitu. Dari informasi ini kita beralih ke informasi selanjutnya ya, Tribuners ya. Ini ada yang menarik dari momen pejabat tinggi pemerintah, ada Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menggunakan transportasi umum dalam aktivitas mereka yang kemudian menuai banyak perhatian publik, Tribuners. Langkah ini diapresiasi, namun bukan tidak mungkin aktivitas mereka ini juga mengundang harapan ya, agar tidak sekedar menjadi simbolis belaka dan bisa dilaksanakan setiap harinya. Jadi nggak cuma satu kali, dua kali aja gitu, Tribuners. Masyarakat transportasi Indonesia sendiri sempat menyoroti seberapa pentingnya pejabat negara ini harus bisa lebih sering menggunakan angkutan umum untuk memahami langsung persoalan mobilitas di masyarakat. Untuk merespon tantangan ini, Tribuners, hal itu juga sudah dibuktikan oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto melalui akun Instagramnya yang membagikan momen ketika memulai perjalanan menggunakan KRL dari Bogor ke kantornya yang ada di Jakarta. Video ini juga menuai banyak komentar positif ya, Tribuners ya, yang mana dalam video ini terlihat Bima memulai perjalanan dengan naik taksi online, kemudian menuju stasiun Bogor sebelum melakukan perjalanan menuju ke KRL. Bima Arya juga terlihat santai, nggak ada pengawalan khusus, Tribuners, cuman ditemani oleh beberapa staf kementerian aja ya. Terlihat juga Bima Arya ini berdiri dalam gerbong KRL yang memang sudah terlihat cukup penuh, tapi sejumlah masyarakat yang mengenali Bima juga kemudian memilih untuk bisa berfoto bersama ataupun berbincang bersama dengan Bima. Tun Juanda sendiri, Bima Arya kemudian berjalan ya Tribun dan tiba di kantornya kurang lebih jam 7:59 waktu Indonesia Barat. Jadi dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lama menuju ke kantor Bima Arya yang ada di Jakarta. Nggak cuma Bima Arya aja, bahwa momen yang sama sebelumnya Tribuners juga dilakukan oleh Menteri Pangan Zulkifli Hasan yang juga melakukan perjalanan dengan MRT. Banyak momen-momen yang kemudian disoroti positif oleh masyarakat yang meminta dan sosok menteri dan juga wakil menteri ini saja, tapi nantinya akan semakin banyak ya, kemudian menteri-menteri atau pejabat publik yang memilih untuk transportasi umum ketimbang harus mengenakan kendaraan pribadi yang juga rangkaian pengawalannya kan kalau misalnya sekelas menteri kan juga cukup panjang ya, Tribuners ya. Di bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan juga yang ada di Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya yuk, Tribuners, ini ungkap akhirnya percakapan terakhir dari DPO Harun Masiku sebelum hilang dari kejaran KPK. Terusnya Harun Masiku ini disampaikan melalui keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Tribuners. Percakapan ini adalah petunjuk yang diperoleh penyelidik dan juga penyidik KPK dari penyadapan ponsel Harun Masiku saat OTT 8 Januari 2020 silam. Dalam percakapan ini dibuka oleh anggota tim Biro Hukum KPK Karisma Puspita Mandala dalam sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Nah, dalam sidang ini Harun Masiku diminta seorang bernama Nur Hasan, Tribuners, ini adalah penjaga keamanan ya, biar ponsel genggamnya ini direndam di dalam air dan kabur dari kejaran KPK yang hari itu akan melakukan penangkapan. Dalam chat ini, Harun Masiku itu bahkan diminta untuk standby di DPP PDI Perjuangan, Tribuners. Kemudian diminta agar ponselnya ini direndam air. Setelah menerima perintah dan arahan
yang diduga berasal dari Hasto Kristianto ini, tapi dalam percakapan tersebut hanya tertuliskan Bapak gitu ya, Tribuners ya. Jadi ada percakapan antara Harun Masiku dan juga sosok bernama Hasan ini yang beberapa kali menyebut kata Bapak, tapi Bapak ini apakah merujuk pada Hasto Kristianto ataupun tidak? Nah, itu nanti yang akan dibuktikan oleh KPK di persidangan. Dalam perkara ini sendiri, Hasto Kristianto kan memang sudah ditetapkan menjadi tersangka ya. Tribuners ya, bersama dengan kader PDIP Syaiful Bahri dan juga Doni Tri Istiqomah karena diduga terlibat suap dalam memberikan bantuan Harun Masiku untuk PAW mantan komisioner KPU sendiri, Tribuners. Sejauh ini sidang pra-peradilan masih berlangsung ya, dan nanti juga hari ini rencananya akan dilanjutkan sidang pra-peradilan lagi dengan agenda kesaksian dari sejumlah saksi dan juga ahli dari pihak Hasto Kristianto gitu. Kita lanjut ke informasi lain, Tribuners. Ini informasi yang juga sempat viral di media sosial, yaitu kabar adanya tahun yang hilang, yang mana masyarakat setempat ini sempat meyakini bahwa bocah 5 tahun ini kan oleh jin atau makhluk halus. Kejadian bocah wanita ini kemudian muncul di media sosial yang juga membuat geger warga Desa Bone Baru, Kecamatan Bangkai Laut, Sulawesi Tengah. Video pencarian bocah bernama Hijrah Adriani atau adik yang biasa dipanggil Naya ini, Tribuners, viral setelah dikaitkan sama penculikan makhluk halus, yang mana warga ini sempat mengaku mendengar suara Naya dari atap plafon ruang kelas. Setelah dicari, Naya ini nggak ketemu, Tribuners. Jadi di TikTok juga banyak video pencarian Naya, bahkan ada beberapa pria yang sampai naik ke atas plafon, banyak warga yang juga mengaku sempat mendengar suara plafon, sempat mengaku juga bahwa ada yang sempat melihat Naya ini muncul gitu ya, tapi kemudian hilang kembali sampai Naya yang sudah hilang beberapa hari ini ternyata ditemukan meninggal dunia, Tribuners, pada hari Selasa tanggal 4 Februari jam 4 waktu setempat. Ketika ditemukan, Naya ini dalam keadaan meninggal dunia yang diduga karena tenggelam. Jadi jenazah bocah itu juga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Pria yang pertama kali menemukan Naya ini bilang kalau kondisi sang bocah ini ditemukan dalam posisi tengkurap, lokasinya tak jauh dari rumahnya, yang mana bocah perempuan ini diduga tewas karena terpeleset ya, Tribuners ya. Sebelum hilang sendiri, Naya memang sempat pergi ke kebun bersama dengan sang ibu, tapi ketika itu Naya ini diminta pulang lebih dulu oleh ibunya, Tribuners. Tapi ketika sang ibu tiba di rumah, Naya ternyata tidak kunjung kembali. Nah, dalam rangkaian Naya menuju ke rumah inilah yang diduga terjadi kecelakaan sehingga Naya kemudian terpeleset dan akhirnya meninggal dunia. Gitu. Kita ke informasi lainnya, ini kecelakaan helikopter, Tribuners, yang terjadi di wilayah Bentong, Pahang, Malaysia pada hari Kamis waktu setempat yang menewaskan seorang warga negara Indonesia. Jadi helikopter Bell 204L4 dengan nomor registrasi PKZUV ini mengalami kecelakaan ketika melakukan proses pendaratan ya, Tribuners ya, yang mana seorang WNI berinisial FRS yang berusia 27 tahun di dunia, pilot helikopter kemudian dikabarkan selamat. Helikopter milik perusahaan Indonesia Zaferina Utama oleh perusahaan Malaysia MHS Aviation Berhad untuk pemasangan kabel listrik. Sebelum insiden, operator helikopter ini bilang sempat berkomunikasi dengan pusat udara Lumpur, Tribuners, dan operator ini bilang bahwa helikopter meminta izin untuk kembali ke lokasi pendaratan. Tapi tiba-tiba helikopter mempertahankan ketinggian layang kurang lebih 3 meter untuk pengisian bahan bakar. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri sendiri mengonfirmasi bahwa satu adalah warga negara Indonesia. Menurutnya, KBRI Kuala Lumpur sekarang sudah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia ya, dan perusahaan pemilik pesawat termasuk untuk proses pemulasaran dan repatriasi jenazah WNI tersebut. Saat ini jenazah WNI korban kecelakaan ini berada di Hospital Bentong Pahang
Sementara otoritas Malaysia masih melakukan penyelidikan Tribuners terkait penyebab terjadinya kecelakaan di lokasi helikopter jatuh ini. Oke, masih terkait kecelakaan pesawat, kita lanjut ke informasi selanjutnya yang juga sekaligus ini menjadi informasi terakhir Tribuners, yaitu pesawat militer Amerika Serikat yang jatuh terbelah dua di wilayah Filipina. Jadi sebuah pesawat kecil ini mengalami kecelakaan di Filipina Selatan pada hari Kamis, yang mana pesawat ini patah menjadi dua bagian Tribuners dan menewaskan 4 orang diantaranya. Kedutaan Besar Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa pesawat ini dikontrak oleh militer Amerika Serikat. Sementara itu, militer Filipina sampai sekarang belum merilis informasi soal kecelakaan di Pulau Mandinau ini karena masih dalam proses penyelidikan ya. Kan berita AFP sendiri sempat bilang kalau sejumlah kecil pasukan Amerika Serikat langsung ditugaskan dalam jangka pendek di Filipina. Mereka membantu sejumlah intel gitu ya untuk mencari informasi dan memerangi milisi terkait ISIS yang masih aktif di Mindanao dan membuka dugaan bahwa jatuhnya pesawat militer ini adalah terkait ISIS. Juru bicara Polisi Regional Jopi Ventura sendiri sempat bilang bahwa petugas belum mengetahui penyebab jatuhnya pesawat di lahan pertanian di dekat Kota Madia Ampatuan ini. Belum satupun dari keempat korban kemudian diidentifikasi, yang mana polisi dan tentara setempat sudah dikerahkan ke lokasi kecelakaan untuk mencegah peluang rusaknya barang bukti ya, Tribuners ya. Dari situ penerbangan Flight Aware sendiri mengindikasi bahwa pesawat ini adalah Beech King Air 300, yang mana ini adalah layanan bagi mitra keamanan nasional di berbagai dan lebih dari belasan area misi ini sendiri, Tribuners. Sejauh ini tim penyelamat menemukan 4 jasad manusia di lokasi kecelakaan. Identitasnya juga masih belum diketahui. Apakah kemudian pesawat tersebut ditumpangi oleh korban-korban lain, itu juga masih belum ada keterangan lebih pasti ya. Seperti itu. Oke, itu aja informasi dalam Tribun News Update pagi hari ini, 30 menit bersama dengan Nila Irda. Terima kasih banyak sudah membersamai aku. Habis ini kamu masih akan bagi program-program unggulan lainnya. Jadi waktunya aku untuk pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi update informasi siang nanti. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda hari ini nemenin kamu dalam Tribun News Update Pak. Berbagai informasi 30 menit ke depan ya bakalan aku updatein buat kamu, sekaligus ini juga akan ada informasi dari isu-isu nasional, internasional, dan berbagai isu atau berlangsung hari ini, Tribuners. Kita langsung mulai aja ke informasi yang pertama. Ini adalah rencana sidang pra peradilan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang akan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat 7 Februari hari ini, Tribuners. Yang mana nantinya Sekjen PDIP Pak Hasto akan menghadirkan 8 orang saksi dan juga ahli dalam sidang lanjutan pra peradilannya. Tim hukum PDIP atau tim hukum Hasto Kristianto sendiri melalui Roni Talapesi masih tidak membeberkan lebih lanjut ya siapa saja saksi dan juga ahli
yang akan dihadirkan dalam gugatan pra-peradilan melawan KPK ini. Hanya saja pihaknya menerangkan bahwa saksi dan ahli yang akan dihadirkan akan terungkap dalam proses persidangan nantinya. Terkait gugatan ini, sebelumnya kuasa hukum Hasto lain yakni Todung Mulya Lubis juga sudah menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku oleh KPK ini dilakukan sewenang-wenang Tribuners. Pasalnya menurut Todung sendiri dalam penetapan Hasto sebagai tersangka, KPK ini dinilai tidak mengindahkan ketentuan yang sudah berlaku soal adanya dua alat bukti yang cukup. Nah, hal ini diungkapkan Todung ketika membacakan berkas permohonan kliennya dalam sidang pra-peradilan yang digelar hari Rabu tanggal 5 Februari kemarin. Selain itu, Tom juga bilang kalau penetapan Hasto dilakukan tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka. Hal ini menurutnya bertentangan dengan KUHP dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang mungkin juga sudah kita tahu ya Tribuners ya bahwa Pak Hasto sekarang sudah resmi menjadi tersangka atas dua kasus dugaan korupsi. Ini yang pertama adalah dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW yang melibatkan Harun Masiku. Dalam kasus suap ini Hasto juga dinilai bersama dengan Harun Masiku memberikan suap kepada komisioner KPU saat itu yaitu Wahyu Setiawan. Nggak cuman kasus dugaan suap aja Harun Masiku yang saat ini masih buron, Tribuners juga menyeret Hasto Kristianto karena dinilai bahwa Pak Hasto ini melakukan obstruction of justice gitu ya, merusak merusak beberapa alat bukti agar membuat Harun Masiku ini berhasil lolos dari kejaran KPK. Sebelum diperiksa, KPK juga sebelumnya sudah memeriksa sejumlah saksi ya Tribuners ya dan saat ini menghadapi sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak Hasto Kristianto. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Hasto Kristianto, kita masuk ke isu bahwa akan ada reshuffle kabinet Tribuners. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga keponakan dari Presiden Prabowo ini sempat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta di hari Kamis malam di tengah isu yang beredar bahwa akan ada reshuffle kabinet. Bukti yang juga keponakan Prabowo ini bilang kedatangannya soal rencana peringatan hari ulang tahun ke-17 Partai. Nah, dalam pertemuan ini dibilang bahwa Prabowo kapasitasnya sebagai ketua Gerindra gitu ya, ini menyampaikan pesan untuk terus berjali kepentingan rakyat. Jadi Budi sendiri menampik Tribuners atau bahwa kedatangannya terkait dengan isu perombakan kabinet yang santer dia sendiri bilang bingung begitu ya dengan isu perombakan kabinet pemerintahan Prabowo yang tiba-tiba muncul ke publik. Pasalnya memang isu akan ada reshuffle kabinet ini, Tribuners, itu muncul setelah Pak Presiden sendiri berbicara soal peluang adanya reshuffle kabinet merah putih gitu. Pasca 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo ini bilang bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja benar dan juga bersih. Untuk itu, Pak Presiden bilang bahwa dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Pernyataan itulah yang kemudian dinilai oleh sejumlah pihak menandakan akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hanya saja sampai sekarang Istana maupun Presiden Prabowo Subianto langsung juga belum memberikan pernyataan. Dari kabar ini kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait sidang Hotman Paris dan juga Rasman Nasution yang berujung ricuh Tribuners. Secara resmi Hotman Paris kini melaporkan Rasman Nasution ya ke Ketua Mahkamah Agung buntut kericuhan dalam sidang pra-peradilan di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Tindakan Rasman Nasution ini menurut Hotman Paris dinilai sangat berlebihan, yang mana Hotman Paris ini berharap bahwa laporannya bisa diterima oleh MA untuk melarang Rasman Nasution berada di seluruh pengadilan di Indonesia. Nggak cuma itu aja, Bang Hotman ini juga minta pihak kejadian ini ke pihak kepolisian ya Tribuners ya, karena ini sudah membuat kericuhan dalam sidang yang seharusnya digelar tertutup. Insiden Hotman Paris diharapkan bisa dipertanggungjawabkan oleh
dan juga timnya Tribuners. Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang diaitkan tersangka Rasman Nasution sendiri ini kemarin berlangsung rusuh setelah majelis hakim memulai persidangan dengan agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi pelapor. Ini diputuskan untuk berjalan terdapat unsur-unsur asusilanya. Tapi Bang Rasman Nasution kemudian merajuk gitu ya, marah gitu ya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena merasa tidak terima. Nah, Rasman ini tidak terima dengan keputusan hakim yang menggelar sidang secara tertutup. Karena menurutnya apa yang akan disampaikan oleh Hotman Paris hari itu sudah bukan hal yang perlu ditutupi. Karena memang publik juga sudah tahu apa isi dari kesaksian dari Hotman Paris Hutapea. Akhirnya setelah ada kericuhan itu, Tribuners sidang diputuskan untuk ditunda oleh majelis hakim dan kemudian akan dijadwalkan kembali. Sementara itu, kita ke informasi selanjutnya, Tribuners Rasman Nasution sendiri sempat bilang bahwa dia tidak ingin tidak ingin diadili, tapi inginnya langsung saja gitu. Hal ini disampaikan Rasman ketika marah-marah di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta hari Kamis kemarin. Jadi selaku terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris, dia juga bilang nggak terima gitu keputusan hakim menggelar sidang ini secara tertutup. Hakim sendiri menggelar sidang tertutup dengan agenda mendengar keterangan saksi pelapor, dalam hal ini adalah Hotman Paris Hutapea. Sebab yang disebut mengandung unsur asusila, tapi Rasman kemudian merasa keberatan ya Tribuners ya, karena menurutnya apa yang sudah disampaikan Hotman ini bukan hal yang perlu ditutupi lagi. Nasution ini sempat protes, tapi hakim tetap pada keputusannya menggelar sidang tertutup merujuk pasal 153 ayat 35 KUHP. Itu yang kemudian membuat Rasman semakin merajuk. Ia bahkan meminta hakim untuk tidak perlu mengadilinya, tapi langsung menjembloskannya ke dalam penjara. Dengan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Rasman sendiri ini rusuh setelah majelis hakim memutuskan sidang digelar tertutup. Melihat Rasman Nasution yang masih tak bisa kooperatif, hakim kemudian memilih untuk menyetop persidangan ya Tribuners ya. Hakim ketua juga langsung berjalan keluar dari ruang sidang. Nah, saat sidang di stop ini, Rasman Nasution langsung mendatangi Hotman Paris yang duduk saksi. Hal inilah yang kemudian membuat kericuhan semakin besar. Bahkan ada tim kuasa hukum dari Rasman Nasution yang sampai naik ke atas meja gitu ya Tribuners ya, karena tidak terima dengan keputusan persidangan secara tertutup. Dari perkara Hotman Paris dan juga Rasman Nasution, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Selebgram Lina Mukherjee mengaku diminta uang 500 juta rupiah oleh seorang oknum yang bekerja di Pengadilan Negeri Palembang. Ketika itu Lina Mukherjee ini terjerat kasus penistaan agama ya Tribuners ya. Buntut konten mengucapkan bismillah ketika menyantap menu makanan bahan daging babi. Dalam sebuah podcast, Lina Mukherjee ini bilang kalau dia tuh diminta 500 juta rupiah sebagai jasa untuk membantu meringankan hukuman. Uang pelicin gitulah ya Tribuners ya. Lina juga dibilang seorang perempuan di Pengadilan Negeri Palembang bahwa ada orang yang siap membantunya untuk meringankan hukuman dalam perkara penistaan agama itu. Lina kemudian menyuruh asistennya membawa uang sogokan 100 juta rupiah untuk diserahkan ke yang bersangkutan. Namun ketika menemui oknum pengadilan ini, ia malah diminta uang 500 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Pengadilan Negeri Palembang sendiri, Raden Zainal Arif, angkat bicara Tribuners, ia meminta Lina Mukherjee untuk membuktikan apa yang diucapkannya. Pengadilan Negeri Palembang sejauh ini masih belum memikirkan ya soal langkah hukum meskipun pernyataan Lina Mukherjee ini dinilai berpotensi menimbulkan fitnah. Lain halnya kalau misalnya Lina Mukherjee ini berani menyebutkan nama oknum tersebut ya, Pengadilan Negeri Palembang mengaku akan langsung merespon dan menindak apabila ada pegawainya yang memang melanggar hukum. Pengadilan Negeri mengaku siap menerima kritik dan saran dari masyarakat ketika agar pelayanan ini bisa berlangsung prima, Tribuners. Ia juga mengimbau Lina Mukherjee untuk melaporkan hal yang dialaminya ke pihak terkait
ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung kalau memang benar-benar terbukti ada oknum yang kemudian memintai 500 juta rupiah gitu. Dari informasi ini kita beralih ke informasi selanjutnya ya, Tribuners ya. Ini ada yang menarik dari momen pejabat tinggi pemerintah, ada Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menggunakan transportasi umum dalam aktivitas mereka yang kemudian menuai banyak perhatian publik, Tribuners. Langkah ini diapresiasi, namun bukan tidak mungkin aktivitas mereka ini juga mengundang harapan ya, agar tidak sekedar menjadi simbolis belaka dan bisa dilaksanakan setiap harinya. Jadi nggak cuma 1 kali, 2 kali aja gitu, Tribuners. Masyarakat transportasi Indonesia sendiri sempat menyoroti seberapa pentingnya pejabat negara ini harus bisa lebih sering menggunakan angkutan umum untuk memahami langsung persoalan mobilitas di masyarakat. Untuk merespon tantangan ini, Tribuners, hal itu juga sudah dibuktikan oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto melalui akun Instagramnya yang membagikan momen ketika memulai perjalanan menggunakan KRL dari Bogor ke kantornya yang ada di Jakarta. Video ini juga menuai banyak komentar positif ya, Tribuners ya, yang mana dalam video ini terlihat Bima memulai perjalanan dengan naik taksi online, kemudian menuju stasiun Bogor sebelum melakukan perjalanan menuju ke KRL. Bima Arya juga terlihat santai, nggak ada pengawalan khusus, Tribuners, cuman ditemani oleh beberapa staf kementerian aja ya. Terlihat juga Bima Arya ini berdiri dalam gerbong KRL yang memang sudah terlihat cukup penuh, tapi sejumlah masyarakat yang mengenali Bima juga kemudian memilih untuk bisa berfoto bersama ataupun berbincang bersama dengan Bima. Tun Juanda sendiri, Bima Arya kemudian berjalan ya Tribun dan tiba di kantornya kurang lebih jam 7:59 waktu Indonesia Barat. Jadi dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lama menuju ke kantor Bima Arya yang ada di Jakarta. Nggak cuma Bima Arya aja, bahwa momen yang sama sebelumnya Tribuners juga dilakukan oleh Menteri Pangan Zulkifli Hasan yang juga melakukan perjalanan dengan MRT. Banyak momen-momen yang kemudian disoroti positif oleh masyarakat yang meminta dan sosok menteri dan juga wakil menteri ini saja, tapi nantinya akan semakin banyak ya, kemudian menteri-menteri atau pejabat publik yang memilih untuk transportasi umum ketimbang harus mengenakan kendaraan pribadi yang juga rangkaian pengawalannya kan kalau misalnya sekelas menteri kan juga cukup panjang ya, Tribuners ya. Di bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan juga yang ada di Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya yuk, Tribuners, ini ungkap akhirnya percakapan terakhir dari DPO Harun Masiku sebelum hilang dari kejaran KPK. Terusnya Harun Masiku ini disampaikan melalui keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Tribuners. Percakapan ini adalah petunjuk yang diperoleh penyelidik dan juga penyidik KPK dari penyadapan ponsel Harun Masiku saat OTT 8 Januari 2020 silam. Dalam percakapan ini dibuka oleh anggota tim Biro Hukum KPK Karisma Puspita Mandala dalam sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Nah, dalam sidang ini Harun Masiku diminta seorang bernama Nur Hasan, Tribuners, ini adalah penjaga keamanan ya, biar ponsel genggamnya ini direndam di dalam air dan kabur dari kejaran KPK yang hari itu akan melakukan penangkapan. Dalam chat ini, Harun Masiku itu bahkan diminta untuk standby di DPP PDI Perjuangan, Tribuners. Kemudian diminta agar ponselnya ini direndam air. Setelah menerima perintah dan arahan yang diduga berasal dari Hasto Kristianto ini, tapi dalam percakapan tersebut hanya tertuliskan Bapak gitu ya, Tribuners ya. Jadi ada percakapan antara Harun Masiku dan juga sosok bernama Hasan ini yang beberapa kali menyebut kata Bapak, tapi Bapak ini apakah merujuk pada Hasto Kristianto ataupun tidak? Nah, itu nanti yang akan dibuktikan oleh KPK di persidangan. Dalam perkara ini sendiri, Hasto Kristianto kan memang sudah ditetapkan menjadi tersangka ya, Tribuners ya, bersama dengan kader PDIP Syaiful Bahri dan juga Doni Tri Istiqomah karena diduga terlibat suap dalam
memberikan bantuan Harun Masiku untuk PAW mantan komisioner KPU sendiri, Tribuners. Sejauh ini sidang pra-peradilan masih berlangsung ya, dan nanti juga hari ini rencananya akan dilanjutkan sidang pra-peradilan lagi dengan agenda kesaksian dari sejumlah saksi dan juga ahli dari pihak Hasto Kristianto gitu. Kita lanjut ke informasi lain, Tribuners. Ini informasi yang juga sempat viral di media sosial, yaitu kabar adanya tahun yang hilang, yang mana masyarakat setempat ini sempat meyakini bahwa bocah 5 tahun ini kan oleh jin atau makhluk halus. Kejadian bocah wanita ini kemudian muatan di media sosial yang juga membuat geger warga desa Bone Baru, Kecamatan Bangkai Laut, Sulawesi Tengah. Video pencarian bocah bernama Hijrah Adriani atau adik yang biasa dipanggil Naya ini, Tribuners, viral setelah dikaitkan sama penculikan makhluk halus, yang mana warga ini sempat mengaku mendengar suara Naya dari atap plafon ruang kelas. Setelah dicari, Naya ini nggak ketemu, Tribuners. Jadi di TikTok juga banyak video pencarian Naya, bahkan ada beberapa pria yang sampai naik ke atas plafon, banyak warga yang juga mengaku sempat mendengar suara plafon, sempat mengaku juga bahwa ada yang sempat melihat Naya ini muncul gitu ya, tapi kemudian hilang kembali sampai Naya yang sudah hilang beberapa hari ini ternyata ditemukan meninggal dunia, Tribuners, pada hari Selasa tanggal 4 Februari jam 4 waktu setempat. Ketika ditemukan, Naya ini dalam keadaan meninggal dunia yang diduga karena tenggelam. Jadi jenazah bocah itu juga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Pria yang pertama kali menemukan Naya ini bilang kalau kondisi sang bocah ini ditemukan dalam posisi tengkurap, lokasinya tak jauh dari rumahnya, yang mana bocah perempuan ini diduga tewas karena terpeleset ya, Tribuners ya. Sebelum hilang sendiri, Naya memang sempat pergi ke kebun bersama dengan sang ibu, tapi ketika itu Naya ini diminta pulang lebih dulu oleh ibunya, Tribuners. Tapi ketika sang ibu tiba di rumah, Naya ternyata tidak kunjung kembali. Nah, dalam rangkaian Naya menuju ke rumah inilah yang diduga terjadi kecelakaan sehingga Naya kemudian terpeleset dan akhirnya meninggal dunia gitu. Kita ke informasi lainnya, ini kecelakaan helikopter, Tribuners, yang terjadi di wilayah Bentong, Pahang, Malaysia pada hari Kamis waktu setempat yang menewaskan seorang warga negara Indonesia. Jadi helikopter Bell 204L4 dengan nomor registrasi PKZUV ini mengalami kecelakaan ketika melakukan proses pendaratan ya, Tribuners ya, yang mana seorang WNI berinisial FRS yang berusia 27 tahun di dunia, pilot helikopter kemudian dikabarkan selamat. Helikopter milik perusahaan Indonesia Zaferina Utama oleh perusahaan Malaysia MHS Aviation Berhad untuk pemasangan kabel listrik. Sebelum insiden, operator helikopter ini bilang sempat berkomunikasi dengan pusat udara Lumpur, Tribuners, dan operator ini bilang bahwa helikopter meminta izin untuk kembali ke lokasi pendaratan. Tapi tiba-tiba helikopter mempertahankan ketinggian layang kurang lebih 3 meter untuk pengisian bahan bakar. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri sendiri mengonfirmasi bahwa satu adalah warga negara Indonesia. Menurutnya, KBRI Kuala Lumpur sekarang sudah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia ya, dan perusahaan pemilik pesawat termasuk untuk proses pemulasaran dan repatriasi jenazah WNI tersebut. Saat ini jenazah WNI korban kecelakaan ini berada di Hospital Bentong Pahang. Sementara otoritas Malaysia masih melakukan penyelidikan, Tribuners, terkait penyebab terjadinya kecelakaan di lokasi helikopter jatuh ini. Oke, masih terkait kecelakaan pesawat, kita lanjut ke informasi selanjutnya yang juga sekaligus ini menjadi informasi terakhir, Tribuners, yaitu pesawat militer Amerika Serikat yang jatuh terbelah dua di wilayah Filipina. Jadi sebuah pesawat kecil ini mengalami kecelakaan di Filipina Selatan pada hari Kamis, yang mana pesawat ini patah menjadi
menjadi dua bagian, Tribuners, dan menewaskan 4 orang di antaranya. Kedutaan Besar Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa pesawat ini dikontrak oleh militer Amerika Serikat. Sementara itu, militer Filipina sampai sekarang belum merilis informasi soal kecelakaan di Pulau Mandinau ini karena masih dalam proses penyelidikan ya. Kan berita AFP sendiri sempat bilang kalau sejumlah kecil pasukan Amerika Serikat langsung ditugaskan dalam jangka pendek di Filipina. Mereka membantu sejumlah intel gitu ya untuk mencari informasi dan memerangi milisi terkait ISIS yang masih aktif di Mindanao dan membuka dugaan bahwa jatuhnya pesawat militer ini adalah terkait ISIS. Juru bicara polisi regional Jopi Ventura sendiri sempat bilang bahwa petugas belum mengetahui penyebab jatuhnya pesawat di lahan pertanian di dekat kota Madia Ampatuan ini. Belum satu pun dari keempat korban kemudian diidentifikasi, yang mana polisi dan tentara setempat sudah dikerahkan ke lokasi kecelakaan untuk mencegah peluang rusaknya barang bukti ya, Tribuners ya. Dari situ penerbangan Flight Aware sendiri mengindikasi bahwa pesawat ini adalah Beech King Air 300 yang mana ini adalah layanan bagi mitra keamanan nasional di berbagai dan lebih dari belasan area misi ini sendiri, Tribuners. Sejauh ini tim penyelamat menemukan 4 jasad manusia di lokasi kecelakaan. Identitasnya juga masih belum diketahui. Apakah kemudian pesawat tersebut ditumpangi oleh korban-korban lain, itu juga masih belum ada keterangan lebih pasti ya. Seperti itu. Oke, itu aja informasi dalam Tribun News Update pagi hari ini, 30 menit bersama dengan Nila Irda. Terima kasih banyak sudah membersamai aku. Habis ini kamu masih akan bagi program-program unggulan lainnya. Jadi waktunya aku untuk pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi update informasi siang nanti. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda hari ini nemenin kamu dalam Tribun News Update Pak. Berbagai informasi 30 menit ke depan ya bakalan aku updatein buat kamu, sekaligus ini juga akan ada informasi dari isu-isu nasional, internasional, dan berbagai isu atau berlangsung hari ini, Tribuners. Kita langsung mulai aja ke informasi yang pertama. Ini adalah rencana sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang akan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat 7 Februari hari ini, Tribuners. Yang mana nantinya Sekjen PDIP Pak Hasto akan menghadirkan 8 orang saksi dan juga ahli dalam sidang lanjutan pra-peradilannya. Tim hukum PDIP atau tim hukum Hasto Kristianto sendiri melalui Roni Talapesi masih tidak membeberkan lebih lanjut ya siapa saja saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan dalam gugatan pra-peradilan melawan KPK ini. Hanya saja pihaknya menerangkan bahwa saksi dan ahli yang akan dihadirkan akan terungkap dalam proses persidangan nantinya. Terkait gugatan ini, sebelumnya kuasa hukum Hasto lain yakni Todung Mulya Lubis juga sudah menilai
bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku oleh KPK ini dilakukan sewenang-wenang Tribuners. Pasalnya menurut Todung sendiri dalam penetapan Hasto sebagai tersangka, KPK ini dinilai tidak mengindahkan ketentuan yang sudah berlaku soal adanya dua alat bukti yang cukup. Nah, hal ini diungkapkan Todung ketika membacakan berkas permohonan kliennya dalam sidang pra-peradilan yang digelar hari Rabu tanggal 5 Februari kemarin. Selain itu, Todung juga bilang kalau penetapan Hasto dilakukan tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka. Hal ini menurutnya bertentangan dengan KUHP dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang mungkin juga sudah kita tahu ya Tribuners ya bahwa Pak Hasto sekarang sudah resmi menjadi tersangka atas dua kasus dugaan korupsi. Ini yang pertama adalah dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW yang melibatkan Harun Masiku. Dalam kasus suap ini Hasto juga dinilai bersama dengan Harun Masiku memberikan suap kepada komisioner KPU saat itu yaitu Wahyu Setiawan. Nggak cuman kasus dugaan suap aja Harun Masiku yang saat ini masih buron, Tribuners juga menyeret Hasto Kristianto karena dinilai bahwa Pak Hasto ini melakukan obstruction of justice gitu ya, merusak merusak beberapa alat bukti agar membuat Harun Masiku ini berhasil lolos dari kejaran KPK. Sebelum diperiksa, KPK juga sebelumnya sudah memeriksa sejumlah saksi ya Tribuners ya dan saat ini menghadapi sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak Hasto Kristianto. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Hasto Kristianto, kita masuk ke isu bahwa akan ada reshuffle kabinet Tribuners. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga keponakan dari Presiden Prabowo ini sempat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta di hari Kamis malam di tengah isu yang beredar bahwa akan ada reshuffle kabinet. Bukti yang juga keponakan Prabowo ini bilang kedatangannya soal rencana peringatan hari ulang tahun ke-17 Partai. Nah, dalam pertemuan ini dibilang bahwa Prabowo kapasitasnya sebagai ketua Gerindra gitu ya, ini menyampaikan pesan untuk terus berjali kepentingan rakyat. Jadi Budi sendiri menampik Tribuners atau bahwa kedatangannya terkait dengan isu perombakan kabinet yang santer dia sendiri bilang bingung begitu ya dengan isu perombakan kabinet pemerintahan Prabowo yang tiba-tiba muncul ke publik. Pasalnya memang isu akan ada reshuffle kabinet ini, Tribuners, itu muncul setelah Pak Presiden sendiri berbicara soal peluang adanya reshuffle kabinet merah putih gitu. Pasca 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo ini bilang bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja benar dan juga bersih. Untuk itu Pak Presiden bilang bahwa dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Pernyataan itulah yang kemudian dinilai oleh sejumlah pihak menandakan akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hanya saja sampai sekarang Istana maupun Presiden Prabowo Subianto langsung juga belum memberikan pernyataan. Dari kabar ini kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait sidang Hotman Paris dan juga Rasman Nasution yang berujung ricuh Tribuners. Secara resmi Hotman Paris kini melaporkan Rasman Nasution ya ke Ketua Mahkamah Agung buntut kericuhan dalam sidang pra-peradilan di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Tindakan Rasman Nasution ini menurut Hotman Paris dinilai sangat berlebihan, yang mana Hotman Paris ini berharap bahwa laporannya bisa diterima oleh MA untuk melarang Rasman Nasution berada di seluruh pengadilan di Indonesia. Nggak cuma itu aja, Bang Hotman ini juga minta pihak kejadian ini ke pihak kepolisian ya Tribuners ya, karena ini sudah membuat kericuhan dalam sidang yang seharusnya digelar tertutup. Insiden Hotman Paris diharapkan bisa dipertanggungjawabkan oleh dan juga timnya Tribuners. Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang tersangka Rasman Nasution sendiri ini kemarin berlangsung rusuh setelah majelis hakim memulai persidangan dengan agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi pelapor. Ini diputuskan untuk berjalan terdapat unsur-unsur asusilanya. Tapi Bang Rasman Nasution kemudian
merajuk gitu ya, marah gitu ya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena merasa tidak terima. Nah, Rasman ini tidak terima dengan keputusan hakim yang menggelar sidang secara tertutup. Karena menurutnya apa yang akan disampaikan oleh Hotman Paris hari itu sudah bukan hal yang perlu ditutupi. Karena memang publik juga sudah tahu apa isi dari kesaksian dari Hotman Paris Hutapea. Akhirnya setelah ada kericuhan itu, Tribuners, sidang diputuskan untuk ditunda oleh majelis hakim dan kemudian akan dijadwalkan kembali. Sementara itu, kita ke informasi selanjutnya. Tribuners, Rasman Nasution sendiri sempat bilang bahwa dia tidak ingin tidak ingin diadili, tapi inginnya langsung saja gitu. Hal ini disampaikan Rasman ketika marah-marah di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta hari Kamis kemarin. Jadi selaku terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris, dia juga bilang nggak terima gitu keputusan hakim menggelar sidang ini secara tertutup. Hakim sendiri menggelar sidang tertutup dengan agenda mendengar keterangan saksi pelapor, dalam hal ini adalah Hotman Paris Hutapea. Sebab yang disebut mengandung unsur asusila, tapi Rasman kemudian merasa keberatan ya Tribuners ya, karena menurutnya apa yang sudah disampaikan Hotman ini bukan hal yang perlu ditutupi lagi. Nasution ini sempat protes, tapi hakim tetap pada keputusannya menggelar sidang tertutup merujuk pasal 153 ayat 35 KUHP. Itu yang kemudian membuat Rasman semakin merajuk. Ia bahkan meminta hakim untuk tidak perlu mengadilinya, tapi langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Dengan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Rasman sendiri ini rusuh setelah majelis hakim memutuskan sidang digelar tertutup. Melihat Rasman Nasution yang masih tak bisa kooperatif, hakim kemudian memilih untuk menyetop persidangan ya Tribuners ya. Hakim ketua juga langsung berjalan keluar dari ruang sidang. Nah, saat sidang di stop ini, Rasman Nasution langsung mendatangi Hotman Paris yang duduk saksi. Hal inilah yang kemudian membuat kericuhan semakin besar. Bahkan ada tim kuasa hukum dari Rasman Nasution yang sampai naik ke atas meja gitu ya Tribuners ya, karena tidak terima dengan keputusan persidangan secara tertutup. Dari perkara Hotman Paris dan juga Rasman Nasution, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Seleb Gram Lina Mukherjee mengaku diminta uang 500 juta rupiah oleh seorang oknum yang bekerja di Pengadilan Negeri Palembang. Ketika itu Lina Mukherjee ini terjerat kasus penistaan agama ya Tribuners ya. Buntut konten mengucapkan bismillah ketika menyantap menu makanan bahan daging babi. Dalam sebuah podcast, Lina Mukherjee ini bilang kalau dia tuh diminta 500 juta rupiah sebagai jasa untuk membantu meringankan hukuman. Uang pelicin gitulah ya Tribuners ya. Lina juga dibilang seorang perempuan di Pengadilan Negeri Palembang bahwa ada orang yang siap membantunya untuk meringankan hukuman dalam perkara penistaan agama itu. Lina kemudian menyuruh asistennya membawa uang sogokan 100 juta rupiah untuk diserahkan ke yang bersangkutan. Namun ketika menemui oknum pengadilan ini, ia malah diminta uang 500 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Pengadilan Negeri Palembang sendiri, Raden Zainal Arif, angkat bicara Tribuners, ia meminta Lina Mukherjee untuk membuktikan apa yang diucapkannya. Pengadilan Negeri Palembang sejauh ini masih belum memikirkan ya soal langkah hukum meskipun pernyataan Lina Mukherjee ini dinilai berpotensi menimbulkan fitnah. Lain halnya kalau misalnya Lina Mukherjee ini berani menyebutkan nama oknum tersebut ya, Pengadilan Negeri Palembang mengaku akan langsung merespon dan menindak apabila ada pegawainya yang memang melanggar hukum. Pengadilan Negeri mengaku siap menerima kritik dan saran dari masyarakat ketika agar pelayanan ini bisa berlangsung prima, Tribuners. Ia juga mengimbau Lina Mukherjee untuk melaporkan hal yang dialaminya ke pihak terkait, ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung kalau memang benar-benar terbukti ada oknum yang kemudian memintai Lina 500 juta rupiah gitu. Dari informasi ini kita beralih ke informasi selanjutnya ya Tribuners ya. Ini ada yang menarik dari momen pejabat tinggi pemerintah, ada Wakil Menteri Dalam Negeri
dan juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menggunakan transportasi umum dalam aktivitas mereka yang kemudian menuai banyak perhatian publik, Tribuners. Langkah ini diapresiasi, namun bukan tidak mungkin aktivitas mereka ini juga mengundang harapan ya agar tidak sekedar menjadi simbolis belaka dan bisa dilaksanakan setiap harinya. Jadi nggak cuma satu kali, dua kali aja gitu, Tribuners. Masyarakat transportasi Indonesia sendiri sempat menyoroti seberapa pentingnya pejabat negara ini harus bisa lebih sering menggunakan angkutan umum untuk memahami langsung persoalan mobilitas di masyarakat. Untuk merespon tantangan ini, Tribuners, hal itu juga sudah dibuktikan oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto melalui akun Instagramnya yang membagikan momen ketika memulai perjalanan menggunakan KRL dari Bogor ke kantornya yang ada di Jakarta. Video ini juga menuai banyak komentar positif ya, Tribuners ya, yang mana dalam video ini terlihat Bima memulai perjalanan dengan naik taksi online, kemudian menuju stasiun Bogor sebelum melakukan perjalanan menuju ke KRL. Bima Arya juga terlihat santai, nggak ada pengawalan khusus, Tribuners, cuman ditemani oleh beberapa staf kementerian aja ya. Terlihat juga Bima Arya ini berdiri dalam gerbong KRL yang memang sudah terlihat cukup penuh, tapi sejumlah masyarakat yang mengenali Bima juga kemudian memilih untuk bisa berfoto bersama ataupun berbincang bersama dengan Bima. Tun Juanda sendiri, Bima Arya kemudian berjalan ya Tribun dan tiba di kantornya kurang lebih jam 7:59 waktu Indonesia Barat. Jadi dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lama menuju ke kantor Bima Arya yang ada di Jakarta. Nggak cuma Bima Arya aja, bahwa momen yang sama sebelumnya Tribuners juga dilakukan oleh Menteri Pangan Zulkifli Hasan yang juga melakukan perjalanan dengan MRT. Banyak momen-momen yang kemudian disoroti positif oleh masyarakat yang meminta dan sosok menteri dan juga wakil menteri ini saja, tapi nantinya akan semakin banyak ya, kemudian menteri-menteri atau pejabat publik yang memilih untuk transportasi umum ketimbang harus mengenakan kendaraan pribadi yang juga rangkaian pengawalannya kan kalau misalnya sekelas menteri kan juga cukup panjang ya Tribuners ya. Di bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan juga yang ada di Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya yuk, Tribuners, ini ungkap akhirnya percakapan terakhir dari DPO Harun Masiku sebelum hilang dari kejaran KPK. Terusnya Harun Masiku ini disampaikan melalui keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Tribuners. Percakapan ini adalah petunjuk yang diperoleh penyelidik dan juga penyidik KPK dari penyadapan ponsel Harun Masiku saat OTT 8 Januari 2020 silam. Dalam percakapan ini dibuka oleh anggota tim Biro Hukum KPK Karisma Puspita Mandala dalam sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Nah, dalam sidang ini Harun Masiku diminta seorang bernama Nur Hasan, Tribuners, ini adalah penjaga keamanan ya, biar ponsel genggamnya ini direndam di dalam air dan kabur dari kejaran KPK yang hari itu akan melakukan penangkapan. Dalam chat ini, Harun Masiku itu bahkan diminta untuk standby di DPP PDI Perjuangan, Tribuners. Kemudian diminta agar ponselnya ini direndam air. Setelah menerima perintah dan arahan yang diduga berasal dari Hasto Kristianto ini, tapi dalam percakapan tersebut hanya tertuliskan Bapak gitu ya, Tribuners ya. Jadi ada percakapan antara Harun Masiku dan juga sosok bernama Hasan ini yang beberapa kali menyebut kata Bapak, tapi Bapak ini apakah merujuk pada Hasto Kristianto ataupun tidak? Nah, itu nanti yang akan dibuktikan oleh KPK di persidangan. Dalam perkara ini sendiri, Hasto Kristianto kan memang sudah ditetapkan menjadi tersangka ya, Tribuners ya, bersama dengan kader PDIP Syaiful Bahri dan juga Doni Tri Istiqomah karena diduga terlibat suap dalam memberikan bantuan Harun Masiku untuk PAW mantan komisioner KPU sendiri, Tribuners. Sejauh ini sidang pra-peradilan masih berlangsung ya, dan nanti juga hari ini rencananya akan dilanjutkan sidang pra-peradilan lagi dengan agenda kesaksian dari sejumlah saksi dan juga ahli dari pihak Hasto Kristianto gitu. Kita lanjut ke informasi lain, Tribuners. Ini informasi yang juga sempat viral di media sosial, yaitu kabar adanya
tahun yang hilang, yang mana masyarakat setempat ini sempat meyakini bahwa bocah 5 tahun ini kan oleh jin atau makhluk halus. Kejadian bocah wanita ini kemudian memuatkan di media sosial yang juga membuat geger warga desa Bone Baru, Kecamatan Bangkai Laut, Sulawesi Tengah. Video pencarian bocah bernama Hijrah Adriani atau adik yang biasa dipanggil Naya ini, Tribuners, viral setelah dikaitkan sama penculikan makhluk halus, yang mana warga ini sempat mengaku mendengar suara Naya dari atap plafon ruang kelas. Setelah dicari, Naya ini nggak ketemu, Tribuners. Jadi di TikTok juga banyak video pencarian Naya, bahkan ada beberapa pria yang sampai naik ke atas plafon, banyak warga yang juga mengaku sempat mendengar suara plafon, sempat mengaku juga bahwa ada yang sempat melihat Naya ini muncul gitu ya, tapi kemudian hilang kembali sampai Naya yang sudah hilang beberapa hari ini ternyata ditemukan meninggal dunia, Tribuners, pada hari Selasa tanggal 4 Februari jam 4 waktu setempat. Ketika ditemukan, Naya ini dalam keadaan meninggal dunia yang diduga karena tenggelam. Jadi jenazah bocah itu juga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Pria yang pertama kali menemukan Naya ini bilang kalau kondisi sang bocah ini ditemukan dalam posisi tengkurap, lokasinya tak jauh dari rumahnya, yang mana bocah perempuan ini diduga tewas karena terpeleset ya, Tribuners ya. Sebelum hilang sendiri, Naya memang sempat pergi ke kebun bersama dengan sang ibu, tapi ketika itu Naya ini diminta pulang lebih dulu oleh ibunya, Tribuners. Tapi ketika sang ibu tiba di rumah, Naya ternyata tidak kunjung kembali. Nah, dalam rangkaian Naya menuju ke rumah inilah yang diduga terjadi kecelakaan sehingga Naya kemudian terpeleset dan akhirnya meninggal dunia. Gitu. Kita ke informasi lainnya, ini kecelakaan helikopter, Tribuners, yang terjadi di wilayah Bentong, Pahang, Malaysia pada hari Kamis waktu setempat yang menewaskan seorang warga negara Indonesia. Jadi helikopter Bell 204L4 dengan nomor registrasi PKZUV ini mengalami kecelakaan ketika melakukan proses pendaratan ya, Tribuners ya, yang mana seorang WNI berinisial FRS yang berusia 27 tahun di dunia, pilot helikopter kemudian dikabarkan selamat. Helikopter milik perusahaan Indonesia Zaferina Utama oleh perusahaan Malaysia MHS Aviation Berhad untuk pemasangan kabel listrik. Sebelum insiden, operator helikopter ini bilang sempat berkomunikasi dengan pusat udara Lumpur, Tribuners, dan operator ini bilang bahwa helikopter meminta izin untuk kembali ke lokasi pendaratan. Tapi tiba-tiba helikopter mempertahankan ketinggian layang kurang lebih 3 meter untuk pengisian bahan bakar. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri sendiri mengonfirmasi bahwa satu adalah warga negara Indonesia. Menurutnya, KBRI Kuala Lumpur sekarang sudah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia ya, dan perusahaan pemilik pesawat termasuk untuk proses pemulasaran dan repatriasi jenazah WNI tersebut. Saat ini jenazah WNI korban kecelakaan ini berada di Hospital Bentong Pahang. Sementara otoritas Malaysia masih melakukan penyelidikan, Tribuners, terkait penyebab terjadinya kecelakaan di lokasi helikopter jatuh ini. Oke, masih terkait kecelakaan pesawat, kita lanjut ke informasi selanjutnya yang juga sekaligus ini menjadi informasi terakhir, Tribuners, yaitu pesawat militer Amerika Serikat yang jatuh terbelah dua di wilayah Filipina. Jadi sebuah pesawat kecil ini mengalami kecelakaan di Filipina Selatan pada hari Kamis, yang mana pesawat ini patah menjadi dua bagian, Tribuners, dan menewaskan 4 orang diantaranya. Kedutaan Besar Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa pesawat ini dikontrak oleh militer Amerika Serikat. Sementara itu, militer Filipina sampai sekarang belum merilis informasi soal kecelakaan di Pulau Mandinau ini karena masih dalam proses penyelidikan ya. Kan berita AFP sendiri sempat bilang kalau sejumlah kecil pasukan Amerika Serikat langsung ditugaskan dalam jangka pendek di Filipina. Mereka membantu sejumlah
intel gitu ya untuk mencari informasi dan memerangi milisi terkait ISIS yang masih aktif di Mindanao dan membuka dugaan bahwa jatuhnya pesawat militer ini adalah terkait ISIS. Juru bicara Polisi Regional Jopi Ventura sendiri sempat bilang bahwa petugas belum mengetahui penyebab jatuhnya pesawat di lahan pertanian di dekat Kota Madia Ampatuan ini. Belum satupun dari keempat korban kemudian diidentifikasi, yang mana polisi dan tentara setempat sudah dikerahkan ke lokasi kecelakaan untuk mencegah peluang rusaknya barang bukti ya, Tribuners ya. Dari situs penerbangan Flight Aware sendiri mengindikasi bahwa pesawat ini adalah Beech King Air 300, yang mana ini adalah layanan bagi mitra keamanan nasional di berbagai dan lebih dari belasan area misi ini sendiri, Tribuners. Sejauh ini tim penyelamat menemukan 4 jasad manusia di lokasi kecelakaan. Identitasnya juga masih belum diketahui. Apakah kemudian pesawat tersebut ditumpangi oleh korban-korban lain, itu juga masih belum ada keterangan lebih pasti ya. Seperti itu. Oke, itu aja informasi dalam Tribun News Update pagi hari ini, 30 menit bersama dengan Nila Irda. Terima kasih banyak sudah mau bersamai aku. Habis ini kamu masih akan bagi program-program unggulan lainnya. Jadi waktunya aku untuk pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi update informasi siang nanti. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda hari ini nemenin kamu dalam Tribun News Update Pak. Berbagai informasi 30 menit ke depan ya bakalan aku updatein buat kamu, sekaligus ini juga akan ada informasi dari isu-isu nasional, internasional, dan berbagai isu atau berlangsung hari ini, Tribuners. Kita langsung mulai aja ke informasi yang pertama. Ini adalah rencana sidang peradilan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang akan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat 7 Februari hari ini, Tribuners. Yang mana nantinya Sekjen PDIP Pak Hasto akan menghadirkan 8 orang saksi dan juga ahli dalam sidang lanjutan pra-peradilannya. Tim hukum PDIP atau tim hukum Hasto Kristianto sendiri melalui Roni Talapesi masih tidak membeberkan lebih lanjut ya siapa saja saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan dalam gugatan pra-peradilan melawan KPK ini. Hanya saja pihaknya menerangkan bahwa saksi dan ahli yang akan dihadirkan akan terungkap dalam proses persidangan nantinya. Terkait gugatan ini, sebelumnya kuasa hukum Hasto lain yakni Todung Mulya Lubis juga sudah menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku oleh KPK ini dilakukan sewenang-wenang, Tribuners. Pasalnya menurut Todung sendiri dalam penetapan Hasto sebagai tersangka, KPK ini dinilai tidak mengindahkan ketentuan yang sudah berlaku soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Nah, hal ini diungkapkan Todung ketika membacakan berkas permohonan kliennya dalam sidang pra-peradilan yang digelar hari Rabu tanggal 5 Februari kemarin. Selain itu, Todung juga bilang kalau penetapan Hasto dilakukan tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka. Hal ini menurutnya bertentangan dengan KUHP dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang mungkin
Juga sudah kita tahu ya Tribuners ya bahwa Pak Hasto sekarang sudah resmi menjadi tersangka atas dua kasus dugaan korupsi. Ini yang pertama adalah dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW yang melibatkan Harun Masiku. Dalam kasus suap ini Hasto juga dinilai bersama dengan Harun Masiku memberikan suap kepada komisioner KPU saat itu yaitu Wahyu Setiawan. Nggak cuman kasus dugaan suap aja Harun Masiku yang saat ini masih buron, Tribuners juga menyeret Hasto Kristianto karena dinilai bahwa Pak Hasto ini melakukan obstruction of justice gitu ya, merusak merusak beberapa alat bukti agar membuat Harun Masiku ini berhasil lolos dari kejaran KPK. Sebelum diperiksa, KPK juga sebelumnya sudah memeriksa sejumlah saksi ya Tribuners ya dan saat ini menghadapi sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak Hasto Kristianto. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Hasto Kristianto. Kita masuk ke isu bahwa akan ada reshuffle kabinet Tribuners. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga keponakan dari Presiden Prabowo ini sempat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta di hari Kamis malam di tengah isu yang beredar bahwa akan ada reshuffle kabinet. Bukti yang juga keponakan Prabowo ini bilang kedatangannya soal rencana peringatan hari ulang tahun ke-17 Partai. Nah, dalam pertemuan ini dibilang bahwa Prabowo kapasitasnya sebagai ketua Gerindra gitu ya, ini menyampaikan pesan untuk terus beli kepentingan rakyat. Jadi Budi sendiri menampik Tribuners atau bahwa kedatangannya terkait dengan isu perombakan kabinet yang santer dia sendiri bilang bingung begitu ya dengan isu perombakan kabinet pemerintahan Prabowo yang tiba-tiba muncul ke publik. Pasalnya memang isu akan ada reshuffle kabinet ini, Tribuners, itu muncul setelah Pak Presiden sendiri berbicara soal peluang adanya reshuffle kabinet merah putih gitu. Pasca 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo ini bilang bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja benar dan juga bersih. Untuk itu, Pak Presiden bilang bahwa dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Pernyataan itulah yang kemudian dinilai oleh sejumlah pihak menandakan akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hanya saja sampai sekarang Istana maupun Presiden Prabowo Subianto langsung juga belum memberikan pernyataan. Dari kabar ini kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait sidang Hotman Paris dan juga Rasman Nasution yang berujung ricuh Tribuners. Secara resmi Hotman Paris kini melaporkan Rasman Nasution ya ke Ketua Mahkamah Agung buntut kericuhan dalam sidang pra-peradilan di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Tindakan Rasman Nasution ini menurut Hotman Paris dinilai sangat berlebihan, yang mana Hotman Paris ini berharap bahwa laporannya bisa diterima oleh MA untuk melarang Rasman Nasution berada di seluruh pengadilan di Indonesia. Nggak cuma itu aja, Bang Hotman ini juga minta pihak kejadian ini ke pihak kepolisian ya Tribuners ya, karena ini sudah membuat kericuhan dalam sidang yang seharusnya digelar tertutup. Insiden Hotman Paris diharapkan bisa dipertanggungjawabkan oleh dan juga timnya Tribuners. Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang tersangka Rasman Nasution sendiri ini kemarin berlangsung rusuh setelah majelis hakim melakukan persidangan dengan agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi pelapor. Ini diputuskan untuk berjalan terdapat unsur-unsur asusilanya. Tapi Bang Rasman Nasution kemudian merajuk gitu ya, marah gitu ya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena merasa tidak terima. Nah, Rasman ini tidak terima dengan keputusan hakim yang menggelar sidang secara tertutup. Karena menurutnya apa yang akan disampaikan oleh Hotman Paris hari itu sudah bukan hal yang perlu ditutupi. Karena memang publik juga sudah tahu apa isi dari kesaksian dari Hotman Paris Hutapea. Akhirnya setelah ada kericuhan itu, Tribuners, sidang diputuskan untuk ditunda oleh majelis hakim dan kemudian akan dijadwalkan kembali. Sementara itu, kita ke informasi selanjutnya. Tribuners, Rasman Nasution sendiri sempat bilang bahwa dia tidak ingin langsung tidak ingin diadili, tapi inginnya langsung
saja gitu. Hal ini disampaikan Rasman ketika marah-marah di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta hari Kamis kemarin. Jadi selaku terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris, dia juga bilang nggak terima gitu keputusan hakim menggelar sidang ini secara tertutup. Hakim sendiri menggelar sidang tertutup dengan agenda mendengar keterangan saksi pelapor, dalam hal ini adalah Hotman Paris Hutapea. Sebab yang disebut mengandung unsur asusila, tapi Rasman kemudian merasa keberatan ya Tribuners ya, karena menurutnya apa yang sudah disampaikan Hotman ini bukan hal yang perlu ditutupi lagi. Nasution ini sempat protes, tapi hakim tetap pada keputusannya menggelar sidang tertutup merujuk pasal 153 ayat 35 KUHP. Itu yang kemudian membuat Rasman semakin merajuk. Ia bahkan meminta hakim untuk tidak perlu mengadilinya, tapi langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Dengan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Rasman sendiri ini rusuh setelah majelis hakim memutuskan sidang digelar tertutup. Melihat Rasman Nasution yang masih tak bisa kooperatif, hakim kemudian memilih untuk menyetop persidangan ya Tribuners ya. Hakim ketua juga langsung berjalan keluar dari ruang sidang. Nah, saat sidang di stop ini, Rasman Nasution langsung mendatangi Hotman Paris yang duduk saksi. Hal inilah yang kemudian membuat kericuhan semakin besar. Bahkan ada tim kuasa hukum dari Rasman Nasution yang sampai naik ke atas meja gitu ya Tribuners ya, karena tidak terima dengan keputusan persidangan secara tertutup. Dari perkara Hotman Paris dan juga Rasman Nasution, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Seleb Lina Mukherjee mengaku diminta uang 500 juta rupiah oleh seorang oknum yang bekerja di Pengadilan Negeri Palembang. Ketika itu Lina Mukherjee ini terjerat kasus penistaan agama ya Tribuners ya. Buntut konten mengucapkan bismillah ketika menyantap menu makanan bahan daging babi. Dalam sebuah podcast, Lina Mukherjee ini bilang kalau dia tuh diminta 500 juta rupiah sebagai jasa untuk membantu meringankan hukuman. Uang pelicin gitulah ya Tribuners ya. Lina juga dibilang seorang perempuan di Pengadilan Negeri Palembang bahwa ada orang yang siap membantunya untuk meringankan hukuman dalam perkara penistaan agama itu. Lina kemudian menyuruh asistennya membawa uang sogokan 100 juta rupiah untuk diserahkan ke yang bersangkutan. Namun ketika menemui oknum pengadilan ini, ia malah diminta uang 500 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Pengadilan Negeri Palembang sendiri, Raden Zainal Arif, angkat bicara Tribuners, ia meminta Lina Mukherjee untuk membuktikan apa yang diucapkannya. Pengadilan Negeri Palembang sejauh ini masih belum memikirkan ya soal langkah hukum meskipun pernyataan Lina Mukherjee ini dinilai berpotensi menimbulkan fitnah. Lain halnya kalau misalnya Lina Mukherjee ini berani menyebutkan nama oknum tersebut ya, Pengadilan Negeri Palembang mengaku akan langsung merespon dan menindak apabila ada pegawainya yang memang melanggar hukum. Pengadilan Negeri mengaku siap menerima kritik dan saran dari masyarakat ketika agar pelayanan ini bisa berlangsung prima, Tribuners. Ia juga mengimbau Lina Mukherjee untuk melaporkan hal yang dialaminya ke pihak terkait, ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung kalau memang benar-benar terbukti ada oknum yang kemudian memintai Lina 500 juta rupiah gitu. Dari informasi ini kita beralih ke informasi selanjutnya ya Tribuners ya. Ini ada yang menarik dari momen pejabat tinggi pemerintah, ada Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menggunakan transportasi umum dalam aktivitas mereka yang kemudian menuai banyak perhatian publik, Tribuners. Langkah ini diapresiasi, namun bukan tidak mungkin aktivitas mereka ini juga mengundang harapan ya agar tidak sekedar menjadi simbolis belaka dan bisa dilaksanakan setiap harinya. Jadi nggak cuma 1 kali 2 kali aja gitu, Tribuners. Masyarakat transportasi Indonesia sendiri sempat menyoroti seberapa pentingnya pejabat negara ini harus bisa lebih sering menggunakan angkutan umum untuk memahami langsung persoalan mobilitas di masyarakat. Untuk merespon tantangan ini, Tribuners, hal itu juga sudah dibuktikan oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto melalui akun Instagramnya yang membagikan momen ketika
memulai perjalanan menggunakan KRL dari Bogor ke kantornya yang ada di Jakarta. Video ini juga menuai banyak komentar positif ya, Tribuners ya, yang mana dalam video ini terlihat Bima memulai perjalanan dengan naik taksi online, kemudian menuju stasiun Bogor sebelum melakukan perjalanan menuju ke KRL. Bima Arya juga terlihat santai, nggak ada pengawalan khusus, Tribuners, cuman ditemani oleh beberapa staf kementerian aja ya. Terlihat juga Bima Arya ini berdiri dalam gerbong KRL yang memang sudah terlihat cukup penuh, tapi sejumlah masyarakat yang mengenali Bima juga kemudian memilih untuk bisa berfoto bersama ataupun berbincang bersama dengan Bima. Tribun Juanda sendiri, Bima Arya kemudian berjalan ya Tribun dan tiba di kantornya kurang lebih jam 7:59 waktu Indonesia Barat. Jadi dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lama menuju ke kantor Bima Arya yang ada di Jakarta. Nggak cuma Bima Arya aja, bahwa momen yang sama sebelumnya Tribuners juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga melakukan perjalanan dengan MRT. Banyak momen-momen yang kemudian disoroti positif oleh masyarakat yang meminta dan sosok menteri dan juga wakil menteri ini saja, tapi nantinya akan semakin banyak ya, kemudian menteri-menteri atau pejabat publik yang memilih untuk transportasi umum ketimbang harus mengenakan kendaraan pribadi yang juga rangkaian pengawalannya kan kalau misalnya sekelas menteri kan juga cukup panjang ya Tribuners ya. Di bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan juga yang ada di Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya yuk, Tribuners, ini ungkap akhirnya percakapan terakhir dari DPO Harun Masiku sebelum hilang dari kejaran KPK. Terusnya Harun Masiku ini disampaikan melalui keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Tribuners. Percakapan ini adalah petunjuk yang diperoleh penyelidik dan juga penyidik KPK dari penyadapan ponsel Harun Masiku saat OTT 8 Januari 2020 silam. Dalam percakapan ini dibuka oleh anggota tim Biro Hukum KPK Karisma Puspita Mandala dalam sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Nah, dalam sidang ini Harun Masiku diminta seorang bernama Nur Hasan, Tribuners, ini adalah penjaga keamanan ya, biar ponsel genggamnya ini direndam di dalam air dan kabur dari kejaran KPK yang hari itu akan melakukan penangkapan. Dalam chat ini, Harun Masiku itu bahkan diminta untuk standby di DPP PDI Perjuangan, Tribuners. Kemudian diminta agar ponselnya ini direndam air. Setelah menerima perintah dan arahan yang diduga berasal dari Hasto Kristianto ini, tapi dalam percakapan tersebut hanya tertuliskan Bapak gitu ya, Tribuners ya. Jadi ada percakapan antara Harun Masiku dan juga sosok bernama Hasan ini yang beberapa kali menyebut kata Bapak, tapi Bapak ini apakah merujuk pada Hasto Kristianto ataupun tidak? Nah, itu nanti yang akan dibuktikan oleh KPK di persidangan. Dalam perkara ini sendiri, Hasto Kristianto kan memang sudah ditetapkan menjadi tersangka ya, Tribuners ya, bersama dengan kader PDIP Syaiful Bahri dan juga Doni Tri Istiqomah karena diduga terlibat suap dalam memberikan bantuan Harun Masiku untuk PAW mantan komisioner KPU sendiri, Tribuners. Sejauh ini sidang pra-peradilan masih berlangsung ya, dan nanti juga hari ini rencananya akan dilanjutkan sidang pra-peradilan lagi dengan agenda kesaksian dari sejumlah saksi dan juga ahli dari pihak Hasto Kristianto gitu. Kita lanjut ke informasi lain, Tribuners. Ini informasi yang juga sempat viral di media sosial, yaitu kabar adanya tahun yang hilang, yang mana masyarakat setempat ini sempat meyakini bahwa bocah 5 tahun ini kan oleh jin atau makhluk halus. Kejadian bocah wanita ini kemudian muncul di media sosial yang juga membuat geger warga Desa Bone Baru, Kecamatan Bangkai Laut, Sulawesi Tengah. Video pencarian bocah bernama Hijrah Adriani atau adik yang biasa dipanggil Naya ini, Tribuners, viral setelah dikaitkan sama penculikan makhluk halus, yang mana warga ini sempat mengaku mendengar suara Naya dari atap plafon ruang kelas
Setelah dicari, Naya ini nggak ketemu, Tribuners. Jadi di TikTok juga banyak video pencarian Naya, bahkan ada beberapa pria yang sampai naik ke atas plafon, banyak warga yang juga mengaku sempat mendengar suara atas plafon, sempat mengaku juga bahwa ada yang sempat melihat Naya ini muncul gitu ya, tapi kemudian hilang kembali sampai Naya yang sudah hilang beberapa hari ini ternyata ditemukan meninggal dunia Tribuners pada hari Selasa tanggal 4 Februari jam 4 waktu setempat. Ketika ditemukan, Naya ini dalam keadaan meninggal dunia yang diduga karena tenggelam. Jadi jenazah bocah itu juga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Pria yang pertama kali menemukan Naya ini bilang kalau kondisi sang bocah ini ditemukan dalam posisi tengkurap, lokasinya tak jauh dari rumahnya, yang mana bocah perempuan ini diduga tewas karena terpeleset ya, Tribuners ya. Sebelum hilang sendiri, Naya memang sempat pergi ke kebun bersama dengan sang ibu, tapi ketika itu Naya ini diminta pulang lebih dulu oleh ibunya, Tribuners. Tapi ketika sang ibu tiba di rumah, Naya ternyata tidak kunjung kembali. Nah, dalam rangkaian Naya menuju ke rumah inilah yang diduga terjadi kecelakaan sehingga Naya kemudian terpeleset dan akhirnya meninggal dunia. Gitu. Kita ke informasi lainnya, ini kecelakaan helikopter Tribuners yang terjadi di wilayah Bentong, Pahang, Malaysia pada hari Kamis waktu setempat yang menewaskan seorang warga negara Indonesia. Jadi helikopter Bell 204L4 dengan nomor registrasi PKZUV ini mengalami kecelakaan ketika melakukan proses pendaratan ya, Tribuners ya, yang mana seorang WNI berinisial FRS yang berusia 27 tahun di dunia pilot helikopter kemudian dikabarkan selamat. Helikopter milik perusahaan Indonesia Zaferina Utama oleh perusahaan Malaysia MHS Aviation Berhad untuk pemasangan kabel listrik. Sebelum insiden, operator helikopter ini bilang sempat berkomunikasi dengan pusat udara Lumpur, Tribuners, dan operator ini bilang bahwa helikopter meminta izin untuk kembali ke lokasi pendaratan. Tapi tiba-tiba helikopter mempertahankan ketinggian layang kurang lebih 3 meter untuk pengisian bahan bakar. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri sendiri mengonfirmasi bahwa satu adalah warga negara Indonesia. Menurutnya, KBRI Kuala Lumpur sekarang sudah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia ya dan perusahaan pemilik pesawat termasuk untuk proses pemulasaran dan repatriasi jenazah WNI tersebut. Saat ini jenazah WNI korban kecelakaan ini berada di Hospital Bentong Pahang. Sementara otoritas Malaysia masih melakukan penyelidikan Tribuners terkait penyebab terjadinya kecelakaan di lokasi helikopter jatuh ini. Oke, masih terkait kecelakaan pesawat, kita lanjut ke informasi selanjutnya yang juga sekaligus ini menjadi informasi terakhir Tribuners, yaitu pesawat militer Amerika Serikat yang jatuh terbelah dua di wilayah Filipina. Jadi sebuah pesawat kecil ini mengalami kecelakaan di Filipina Selatan pada hari Kamis, yang mana pesawat ini patah menjadi dua bagian Tribuners dan menewaskan 4 orang diantaranya. Kedutaan Besar Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa pesawat ini dikontrak oleh militer Amerika Serikat. Sementara itu, militer Filipina sampai sekarang belum merilis informasi soal kecelakaan di Pulau Mandinau ini karena masih dalam proses penyelidikan ya. Kan berita AFP sendiri sempat bilang kalau sejumlah kecil pasukan Amerika Serikat langsung ditugaskan dalam jangka pendek di Filipina. Mereka membantu sejumlah intel gitu ya untuk mencari informasi dan memerangi milisi terkait ISIS yang masih aktif di Mindanao dan membuka dugaan bahwa jatuhnya pesawat militer ini adalah terkait ISIS. Juru bicara polisi regional Jopi Ventura sendiri sempat bilang bahwa petugas belum mengetahui penyebab jatuhnya pesawat di lahan pertanian di dekat kota Madia Ampatuan ini. Belum satu pun dari keempat korban kemudian diidentifikasi, yang mana polisi dan tentara setempat sudah dikerahkan ke lokasi kecelakaan untuk mencegah peluang rusaknya barang bukti ya, Tribuners ya. Dari situs penerbangan Flight Aware sendiri mengindikasi bahwa pesawat ini adalah Beech King Air 300, yang mana ini adalah layanan bagi mitra keamanan nasional di berbagai
dan lebih dari belasan area misi ini sendiri, Tribuners. Sejauh ini tim penyelamat menemukan 4 jasad manusia di lokasi kecil, identitasnya juga masih belum diketahui. Apakah kemudian pesawat tersebut ditumpangi oleh korban-korban lain, itu juga masih belum ada keterangan lebih pasti ya. Seperti itu. Oke, itu aja informasi dalam Tribun News Update pagi hari ini, 30 menit bersama dengan Nila Irda. Terima kasih banyak sudah mau bersamai aku. Habis ini kamu masih akan bagi program-program unggulan lainnya. Jadi waktunya aku untuk pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi update informasi siang nanti. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda hari ini nemenin kamu dalam Tribun News Update Pak. Berbagai informasi 30 menit ke depan ya bakalan aku updatein buat kamu sekaligus ini juga akan ada informasi dari isu-isu nasional, internasional dan berbagai isu atau berlangsung hari ini, Tribuners. Kita langsung mulai aja ke informasi yang pertama. Ini adalah rencana sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang akan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat 7 Februari hari ini, Tribuners. Yang mana nantinya Sekjen PDIP Pak Hasto akan menghadirkan 8 orang saksi dan juga ahli dalam sidang lanjutan pra-peradilannya. Tim hukum PDIP atau tim hukum Hasto Kristianto sendiri melalui Roni Talapesi masih tidak membeberkan lebih lanjut ya siapa saja saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan dalam gugatan pra-peradilan melawan KPK ini. Hanya saja pihaknya menerangkan bahwa saksi dan ahli yang akan dihadirkan akan terungkap dalam proses persidangan nantinya. Terkait gugatan ini, sebelumnya kuasa hukum Hasto lain yakni Todung Mulya Lubis juga sudah menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku oleh KPK ini dilakukan sewenang-wenang, Tribuners. Pasalnya menurut Todung sendiri dalam penetapan Hasto sebagai tersangka, KPK ini dinilai tidak mengindahkan ketentuan yang sudah berlaku soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Nah, hal ini diungkapkan Todung ketika membacakan berkas permohonan kliennya dalam sidang pra-peradilan yang digelar hari Rabu tanggal 5 Februari kemarin. Selain itu, Tom juga bilang kalau penetapan Hasto dilakukan tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka. Hal ini menurutnya bertentangan dengan KUHP dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang mungkin juga sudah kita tahu ya Tribuners ya bahwa Pak Hasto sekarang sudah resmi menjadi tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Ini yang pertama adalah dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW yang melibatkan Harun Masiku. Dalam kasus suap ini Hasto juga dinilai bersama dengan Harun Masiku memberikan suap kepada komisioner KPU saat itu yaitu Wahyu Setiawan. Nggak cuman kasus dugaan suap aja Harun Masiku yang saat ini masih buron, Tribuners juga menyeret Hasto Kristianto karena dinilai bahwa Pak Hasto ini melakukan obstruction of justice gitu ya, merusak merusak beberapa alat bukti agar membuat Harun Masiku ini berhasil lolos dari kejaran KPK. Sebelum diperiksa, KPK juga
sebelumnya sudah memeriksa sejumlah saksi ya Tribuners ya, dan saat ini menghadapi sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak Hasto Kristianto. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Hasto Kristianto. Kita masuk ke isu bahwa akan ada reshuffle kabinet Tribuners. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga keponakan dari Presiden Prabowo ini sempat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta di hari Kamis malam di tengah isu yang beredar bahwa akan ada reshuffle kabinet. Bukti yang juga keponakan Prabowo ini bilang kedatangannya soal rencana peringatan hari ulang tahun ke-17 Partai. Nah, dalam pertemuan ini dibilang bahwa Prabowo kapasitasnya sebagai ketua Gerindra gitu ya, ini menyampaikan pesan untuk terus berjali kepentingan rakyat. Jadi Budi sendiri menampik Tribuners atau bahwa kedatangannya terkait dengan isu perombakan kabinet yang santer dia sendiri bilang bingung begitu ya dengan isu perombakan kabinet pemerintahan Prabowo yang tiba-tiba muncul ke publik. Pasalnya memang isu akan ada reshuffle kabinet ini, Tribuners, itu muncul setelah Pak Presiden sendiri berbicara soal peluang adanya reshuffle kabinet merah putih gitu. Pasca 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo ini bilang bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja benar dan juga bersih. Untuk itu, Pak Presiden bilang bahwa dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Pernyataan itulah yang kemudian dinilai oleh sejumlah pihak menandakan akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hanya saja sampai sekarang Istana maupun Presiden Prabowo Subianto langsung juga belum memberikan pernyataan. Dari kabar ini kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait sidang Hotman Paris dan juga Rasman Nasution yang berujung ricuh Tribuners. Secara resmi Hotman Paris kini melaporkan Rasman Nasution ya ke Ketua Mahkamah Agung buntut kericuhan dalam sidang pra-peradilan di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Tindakan Rasman Nasution ini menurut Hotman Paris dinilai sangat berlebihan, yang mana Hotman Paris ini berharap bahwa laporannya bisa diterima oleh MA untuk melarang Rasman Nasution berada di seluruh pengadilan di Indonesia. Nggak cuma itu aja, Bang Hotman ini juga minta pihak kejadian ini ke pihak kepolisian ya Tribuners ya, karena ini sudah membuat kericuhan dalam sidang yang seharusnya digelar tertutup. Insiden Hotman Paris diharapkan bisa dipertanggungjawabkan oleh dan juga timnya Tribuners. Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang tersangka Rasman Nasution sendiri ini kemarin berlangsung rusuh setelah majelis hakim memulai persidangan dengan agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi pelapor. Ini diputuskan untuk berjalan terdapat unsur-unsur asusilanya. Tapi Bang Rasman Nasution kemudian merajuk gitu ya, marah gitu ya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena merasa tidak terima. Nah, Rasman ini tidak terima dengan keputusan hakim yang menggelar sidang secara tertutup. Karena menurutnya apa yang akan disampaikan oleh Hotman Paris hari itu sudah bukan hal yang perlu ditutupi. Karena memang publik juga sudah tahu apa isi dari kesaksian dari Hotman Paris Hutapea. Akhirnya setelah ada kericuhan itu, Tribuners, sidang diputuskan untuk ditunda oleh majelis hakim dan kemudian akan dijadwalkan kembali. Sementara itu, kita ke informasi selanjutnya. Tribuners, Rasman Nasution sendiri sempat bilang bahwa dia tidak ingin tidak ingin diadili, tapi inginnya langsung saja gitu. Hal ini disampaikan Rasman ketika marah-marah di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta hari Kamis kemarin. Jadi selaku terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris, dia juga bilang nggak terima gitu keputusan hakim menggelar sidang ini secara tertutup. Hakim sendiri menggelar sidang tertutup dengan agenda mendengar keterangan saksi pelapor, dalam hal ini adalah Hotman Paris Hutapea. Sebab yang disebut mengandung unsur asusila, tapi Rasman kemudian merasa keberatan ya Tribuners ya, karena menurutnya apa yang sudah disampaikan Hotman ini bukan hal yang perlu ditutupi lagi.
Nasution ini sempat protes, tapi hakim tetap pada keputusannya menggelar sidang tertutup merujuk pasal 153 ayat 35 KUHP. Itu yang kemudian membuat Rasman semakin merajuk. Ia bahkan meminta hakim untuk tidak perlu mengadilinya, tapi langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Dengan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Rasman sendiri ini rusuh setelah majelis hakim memutuskan sidang digelar tertutup. Melihat Rasman Nasution yang masih tak bisa kooperatif, hakim kemudian pilih untuk menyetop persidangan ya Tribuners ya. Hakim ketua juga langsung berjalan keluar dari ruang sidang. Nah, saat sidang di stop ini, Rasman Nasution langsung mendatangi Hotman Paris yang duduk saksi. Hal inilah yang kemudian membuat kericuhan semakin besar. Bahkan ada tim kuasa hukum dari Rasman Nasution yang sampai naik ke atas meja gitu ya Tribuners ya, karena tidak terima dengan keputusan persidangan secara tertutup. Dari perkara Hotman Paris dan juga Rasman Nasution, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Tribun selebgram Lina Mukherjee mengaku diminta uang 500 juta rupiah oleh seorang oknum yang bekerja di Pengadilan Negeri Palembang. Ketika itu Lina Mukherjee ini terjerat kasus penistaan agama ya Tribuners ya. Buntut konten mengucapkan bismillah ketika menyantap menu makanan bahan daging babi. Dalam sebuah podcast, Lina Mukherjee ini bilang kalau dia tuh diminta 500 juta rupiah sebagai jasa untuk membantu meringankan hukuman. Uang pelicin gitulah ya, Tribuners ya. Lina juga dibilang seorang perempuan di Pengadilan Negeri Palembang bahwa ada orang yang siap membantunya untuk meringankan hukuman dalam perkara penistaan agama itu. Lina kemudian menyuruh asistennya membawa uang sogokan 100 juta rupiah untuk diserahkan ke yang bersangkutan. Namun ketika menemui oknum pengadilan ini, ia malah diminta uang 500 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Pengadilan Negeri Palembang sendiri, Raden Zainal Arif, angkat bicara Tribuners, ia meminta Lina Mukherjee untuk membuktikan apa yang diucapkannya. Pengadilan Negeri Palembang sejauh ini masih belum memikirkan ya soal langkah hukum meskipun pernyataan Lina Mukherjee ini dinilai berpotensi menimbulkan fitnah. Lain halnya kalau misalnya Lina Mukherjee ini berani menyebutkan nama oknum tersebut ya, Pengadilan Negeri Palembang mengaku akan langsung merespon dan menindak apabila ada pegawainya yang memang melanggar hukum. Pengadilan Negeri mengaku siap menerima kritik dan saran dari masyarakat ketika pelayanan agar pelayanan ini bisa berlangsung prima, Tribuners. Ia juga mengimbau Lina Mukherjee untuk melaporkan hal yang dialaminya ke pihak terkait, ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung kalau memang benar-benar terbukti ada oknum yang kemudian memintai Lina 500 juta rupiah gitu. Dari informasi ini kita beralih ke informasi selanjutnya ya Tribuners ya. Ini ada yang menarik dari momen pejabat tinggi pemerintah, ada Wakil Menteri Dalam Negeri Arya dan juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menggunakan transportasi umum dalam aktivitas mereka yang kemudian menuai banyak perhatian publik, Tribuners. Langkah ini diapresiasi, namun bukan tidak mungkin aktivitas mereka ini juga mengundang harapan ya, agar tidak sekedar menjadi simbolis belaka dan bisa dilaksanakan setiap harinya. Jadi nggak cuma satu kali, dua kali aja gitu, Tribuners. Masyarakat transportasi Indonesia sendiri sempat menyoroti seberapa pentingnya pejabat negara ini harus bisa lebih sering menggunakan angkutan umum untuk memahami langsung persoalan mobilitas di masyarakat. Untuk merespon tantangan ini, Tribuners, hal itu juga sudah dibuktikan oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto melalui akun Instagramnya yang membagikan momen ketika memulai perjalanan menggunakan KRL dari Bogor ke kantornya yang ada di Jakarta. Video ini juga menuai banyak komentar positif ya, Tribuners ya, yang mana dalam video ini terlihat Bima memulai perjalanan dengan naik taksi online, kemudian menuju stasiun Bogor sebelum melakukan perjalanan menuju ke KRL. Bima Arya juga terlihat santai, nggak ada pengawalan khusus, Tribuners, cuman ditemani oleh beberapa staf kementerian aja ya. Terlihat juga Bima Arya ini berdiri dalam gerbong KRL yang memang sudah terlihat cukup penuh, tapi sejumlah masyarakat yang mengenali Bima juga kemudian memilih untuk bisa berfoto bersama ataupun berbincang bersama dengan Bima. Tribun Juanda sendiri, Bima Arya kemudian berjalan ya Tribun
dan tiba di kantornya kurang lebih jam 7:59 waktu Indonesia Barat. Jadi dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lama menuju ke kantor Bima Arya yang ada di Jakarta. Nggak cuma Bima Arya aja, bahwa momen yang sama sebelumnya Tribuners juga dilakukan oleh Menteri Pangan Zulkifli Hasan yang juga melakukan perjalanan dengan MRT. Banyak momen-momen yang kemudian disoroti positif oleh masyarakat yang meminta sosok menteri dan juga wakil menteri ini saja, tapi nantinya akan semakin banyak ya. Kemudian menteri-menteri atau pejabat publik yang memilih untuk transportasi umum ketimbang harus mengenakan kendaraan pribadi yang juga rangkaian pengawalannya kan kalau misalnya sekelas menteri kan juga cukup panjang ya Tribuners ya. Di bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan juga yang ada di Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya yuk, Tribuners, ini ungkap akhirnya percakapan terakhir dari DPO Harun Masiku sebelum hilang dari kejaran KPK. Terusnya Harun Masiku ini disampaikan melalui keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Tribuners. Percakapan ini adalah petunjuk yang diperoleh penyelidik dan juga penyidik KPK dari penyadapan ponsel Harun Masiku saat OTT 8 Januari 2020 silam. Dalam percakapan ini dibuka oleh anggota tim Biro Hukum KPK Karisma Puspita Mandala dalam sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Nah, dalam sidang ini Harun Masiku diminta seorang bernama Nur Hasan, Tribuners, ini adalah penjaga keamanan ya, biar ponsel genggamnya ini direndam di dalam air dan kabur dari kejaran KPK yang hari itu akan melakukan penangkapan. Dalam chat ini, Harun Masiku itu bahkan diminta untuk standby di DPP PDI Perjuangan, Tribuners. Kemudian diminta agar ponselnya ini direndam air. Setelah menerima perintah dan arahan yang diduga berasal dari Hasto Kristianto ini, tapi dalam percakapan tersebut hanya tertuliskan Bapak gitu ya, Tribuners ya. Jadi ada percakapan antara Harun Masiku dan juga sosok bernama Hasan ini yang beberapa kali menyebut kata Bapak, tapi Bapak ini apakah merujuk pada Hasto Kristianto ataupun tidak? Nah, itu nanti yang akan dibuktikan oleh KPK di persidangan. Dalam perkara ini sendiri, Hasto Kristianto kan memang sudah ditetapkan menjadi tersangka ya, Tribuners ya, bersama dengan kader PDIP Syaiful Bahri dan juga Doni Tri Istiqomah karena diduga terlibat suap dalam memberikan bantuan Harun Masiku untuk PAW mantan komisioner KPU sendiri, Tribuners. Sejauh ini sidang pra-peradilan masih berlangsung ya, dan nanti juga hari ini rencananya akan dilanjutkan sidang pra-peradilan lagi dengan agenda kesaksian dari sejumlah saksi dan juga ahli dari pihak Hasto Kristianto gitu. Kita lanjut ke informasi lain, Tribuners. Ini informasi yang juga sempat viral di media sosial, yaitu kabar adanya tahun yang hilang, yang mana masyarakat setempat ini sempat meyakini bahwa bocah 5 tahun ini kan oleh jin atau makhluk halus. Kejadian bocah wanita ini kemudian di media sosial yang juga membuat geger warga Desa Bone Baru, Kecamatan Bangkai Laut, Sulawesi Tengah. Video pencarian bocah bernama Hijrah Adriani atau adik yang biasa dipanggil Naya ini, Tribuners, viral setelah dikaitkan sama penculikan makhluk halus, yang mana warga ini sempat mengaku mendengar suara Naya dari atap plafon ruang kelas. Setelah dicari, Naya ini nggak ketemu, Tribuners. Jadi di TikTok juga banyak video pencarian Naya, bahkan ada beberapa pria yang sampai naik ke atas plafon, banyak warga yang juga mengaku sempat mendengar suara plafon, sempat mengaku juga bahwa ada yang sempat melihat Naya ini muncul gitu ya, tapi kemudian hilang kembali sampai Naya yang sudah hilang beberapa hari ini ternyata ditemukan meninggal dunia, Tribuners, pada hari Selasa tanggal 4 Februari
jam 4 waktu setempat. Ketika ditemukan, Naya ini dalam keadaan meninggal dunia yang diduga karena tenggelam. Jadi jenazah bocah itu juga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Pria yang pertama kali menemukan Naya ini bilang kalau kondisi sang bocah ini ditemukan dalam posisi tengkurap, lokasinya tak jauh dari rumahnya, yang mana bocah perempuan ini diduga tewas karena terpeleset ya, Tribuners ya. Sebelum hilang sendiri, Naya memang sempat pergi ke kebun bersama dengan sang ibu, tapi ketika itu Naya ini diminta pulang lebih dulu oleh ibunya, Tribuners. Tapi ketika sang ibu tiba di rumah, Naya ternyata tidak kunjung kembali. Nah, dalam rangkaian Naya menuju ke rumah inilah yang diduga terjadi kecelakaan sehingga Naya kemudian terpeleset dan akhirnya meninggal dunia gitu. Kita ke informasi lainnya, ini kecelakaan helikopter Tribuners yang terjadi di wilayah Bentong, Pahang, Malaysia pada hari Kamis waktu setempat yang menewaskan seorang warga negara Indonesia. Jadi helikopter Bell 204L4 dengan nomor registrasi PKZUV ini mengalami kecelakaan ketika melakukan proses pendaratan ya, Tribuners ya, yang mana seorang WNI berinisial FRS yang berusia 27 tahun di dunia pilot helikopter kemudian dikabarkan selamat. Helikopter milik perusahaan Indonesia Zaferina Utama oleh perusahaan Malaysia MHS Aviation Berhad untuk pemasangan kabel listrik. Sebelum insiden, operator helikopter ini bilang sempat berkomunikasi dengan pusat udara Lumpur, Tribuners, dan operator ini bilang bahwa helikopter meminta izin untuk kembali ke lokasi pendaratan. Tapi tiba-tiba helikopter mempertahankan ketinggian layang kurang lebih 3 meter untuk pengisian bahan bakar. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri sendiri mengonfirmasi bahwa satu adalah warga negara Indonesia. Menurutnya KBRI Kuala Lumpur sekarang sudah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia ya dan perusahaan pemilik pesawat termasuk untuk proses pemulasaran dan repatriasi jenazah WNI tersebut. Saat ini jenazah WNI korban kecelakaan ini berada di Hospital Bentong Pahang. Sementara Download Tribun X sekarang.